Setelah menikam kakaknya, lalu dia keluar rumah untuk menunggu polisi sambil membersihkan tangannya di atas salju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan aku Daniel Ahmad. Terima kasih sudah klik video ini. Hai teman-teman semua, gimana kabar hari ini? Hari ini kita akan membahas kasus yang cukup viral di media sosial, terutama pengguna TikTok. Kasus ini terjadi di tahun 2021, baru tahun kemarin, tepatnya pada bulan Februari. Mungkin sudah banyak akun-akun besar yang menceritakan atau nge-share tentang kasus ini. Jadi aku tertarik untuk membahasnya. Mari kita kupas kisahnya bersama-sama. Kasusnya Claire Miller, gadis TikTok yang cantik dan memiliki 22.000 pengikut. Umumnya, kedekatan kakak beradik itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang modelnya deket, selalu ketawa bersama. Ada yang modelnya sering bercanda, bahkan berantem. Kalau dekat berantem, kalau jauh kangen-kangenan. Ya seperti itulah. Tapi kedekatan kali ini antara kakak dengan adik itu berbeda. Sampai ada nyawa yang melayang. Nanti kita akan bisa belajar juga untuk mengontrol otak kita agar tidak seperti kasus yang kita bahas sekarang ini. Claire Miller, Claire Miller adalah remaja berusia 14 tahun dari pasangan Mark dan Mary Miller dan memiliki satu saudara perempuan yaitu Helen Miller berusia 19 tahun. Mereka berempat tinggal di Manhattan Pike di Lancaster, Pennsylvania, Amerika Serikat, dan tinggal di rumah yang cukup luas. Claire Miller dan Helen dari keluarga yang kaya. Mereka hidup dalam keadaan serba mewah. Orang tuanya membesarkan kedua putrinya dengan kasih sayang penuh dan kehidupan yang menyenangkan serta memiliki ikatan yang sehat. Ya, sehingga orang tuanya memasukkan Claire Miller di sekolah yang mahal yaitu Lancaster Country Day School. Ya, di sekolah Claire Miller sering bermain hoki lapangan dan sangat aktif serta memiliki banyak sahabat serta siswa yang baik dengan kepribadian yang ramah. Claire Miller juga sering membantu merawat kakak perempuannya Helen Miller yang menderita kelumpuhan otak. Jadi Helen Miller, kakaknya Claire Miller ini tidak bisa beraktivitas. Bahkan semua aktivitas itu dibantu dengan kursi roda. Kegiatan sehari-harinya hanya mengandalkan kursi roda. Claire Miller juga berjanji kepada dokternya Helen bahwasanya dalam keadaan sulit apapun dia akan menemani setia dengan Helen Miller. Dia akan tetap setia menemani Helen Miller. Di akun TikToknya Claire Miller juga terlihat hubungan antar anggota keluarga itu sangat harmonis. Claire Miller juga kerap membagikan keisengan kepada ayahnya sehingga disukai banyak orang. Namun sampai pada akhirnya malam yang penuh darah ini terjadi. Dan ini adalah kronologi pada malam itu. Jadi pada malam 21 Februari 2021, ya seperti malam-malam biasanya, Helen pergi tidur seperti biasanya dan orang tua mereka tidur sangat nyenyak. Namun Claire Miller ini punya rencana berbeda, yaitu sekitar jam 1 waktu setempat. Dia memulai melakukan aksinya, entah dapat dorongan dari mana, entah terobsesi apa, entah terinspirasi dari apa. Malam itu terjadi pertumpahan darah. Claire Miller mendatangi kamar Helen Miller dan mengambil semacam pisau besar atau golok atau kampak gitu. Kemudian menikam Helen beberapa kali di bagian lehernya serta menutupi wajah Helen dengan bantal sehingga sekarat. Dan anehnya, sekitar pukul 1:08 Claire Miller melakukan panggilan 911 panggilan darurat, membuat pengakuan kepada polisi dia telah menikam Helen, kakaknya. Claire Miller berulang kali mengatakan kepada polisi itu, saya menikam saudara perempuan saya menikam saudara perempuan saya, dengan sangat histeris. Lalu dia pergi keluar rumah untuk menunggu polisi sambil membersihkan tangan Claire Miller yang penuh darah di atas salju. Ya, polisi tiba 5 menit kemudian. Polisi Amerika dengan polisi Indonesia itu berbeda. Kita memanggil 911 panggilan darurat di polisi Amerika. Polisi terdekat langsung meluncur, nggak ada 5 menit.
Claire Miller, gadis 14 tahun, melambaikan tangannya ke polisi dengan lumuran darah. Pak polisi, Pak polisi, Pak polisi. Ya. Kemudian Claire Miller mengantarkan polisi itu ke kamar Helen. Nah, polisi sangat terkejut ketika menemukan Helen berbaring terlentang di atas kamar tidurnya dengan keadaan yang berlumuran darah. Jadi baju dan lengan dan kasur sekitar itu berlumuran darah, serta bantal yang menutupi wajahnya. Ketika polisi membuka bantalnya, mereka melihat banyak darah di lengannya, di wajahnya, di pakaiannya, dan menemukan pisau besar atau yang disebut kampak lah, lebih tepatnya di atas dadanya. Nah, mereka melakukan panggilan layanan darurat, mencoba untuk menolong Helen Miller yang sekarat. Namun nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 4:13. Nah, Kepala Polisi Tom Brandinski mengatakan sungguh tak disangka bagaimana mungkin hal ini terjadi. Gadis remaja yang aktif di TikTok yang baru berusia 14 tahun dengan pengikut akun sekitar 21.000 melakukan hal tragis yang cukup menyedihkan, yang cukup sangat gak tega sih. Apalagi itu terjadi di dalam satu rumah dengan saudara kandungnya sendiri. Nah, dan lebih mengagetkan lagi, Claire Miller sempat mengunggah video terakhirnya setelah menikam kakaknya Helen untuk sebuah konten. Nah, ini benar-benar gila sih. Nah, berikut video terakhirnya, cekidot. Ini video terakhirnya sangat menyeramkan sih. Di sini ada boneka jerapah yang penuh dengan darah, dan di sekitarnya juga saljunya juga penuh dengan darah. Ini menyeramkan sekali, saya nggak tega melihatnya. Bahkan darah ini ada di mana-mana. Ya, bahkan sempat ini ada jejak tangannya di atas salju yang dipenuhi dengan darah. Ini sungguh menyeramkan sekali. Kalau dibayangin sangat seram sekali sih ya. Ya, mungkin dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Kita masuk sekarang ke investigasinya ya. Jadi berdasarkan laporan forensik, ditemukan 9 tusukan di bagian leher yang menyebabkan Helen mengeluarkan banyak darah dan meninggal dunia. Polisi mengumpulkan sampel DNA boneka jerapah yang berlumuran darah tadi yang ada di video dan sebuah video yang ada di kontennya saat pisau dan memeriksa celana piyamanya sebagai barang bukti. Setelah interogasi, dia akhirnya ditahan dengan tuduhan pembunuhan. Secara otomatis dia diperlakukan sebagai orang dewasa. Dalam sidang pertamanya, yaitu hari Jumat, dalam pernyataannya tidak ada motif potensial atau tidak ada motif yang jelas alasan dia membunuh kakaknya. Diduga Claire Miller membunuh kakaknya Helen karena dia cemburu atas perhatian orang tuanya kepada Helen, dan diduga juga bahwa dia sangat lelah harus membantu merawat kakaknya, yaitu Helen. Nah, kedua orang tuanya menduga bahwa putri bungsu mereka telah sangat terganggu mentalnya. Banyak pengikutnya juga yang menduga bahwa Claire Miller sangat terobsesi dengan viewer yang banyak sehingga membuat konten dengan tema sinister atau kejahatan, sehingga itu akan terlihat lebih keren dibanding video-video yang lain yang akhirnya Claire Miller menjadi FYP trending topic dan dia mendapatkan penonton dan follower yang banyak. Di akun TikTok Claire Miller sudah terblokir oleh pihak TikTok dengan alasan telah melanggar pedoman komunitas dan mengandung kekerasan. Yang jelas Mark Mary Miller sangat bersedih karena kedua anaknya sudah tiada dan pergi. Helen meninggal dunia untuk selama-lamanya. Claire Miller juga dihukum oleh pihak berwajib. Oke, aku mau dengar dari kalian hal tergila atau teraneh apa yang pernah kalian lakukan ketika cemburu atau terobsesi pada sesuatu, baik itu
kamu melakukannya pada saudara ataupun teman-teman kalian, atau kalian terobsesi dengan viewer yang tinggi hanya demi konten, hanya demi viral, sampai mengorbankan teman atau saudara kandung. Saya harap nggak ada yang seperti itu ya, karena kita hidup harus damai. Coba komen di bawah ini, ceritakan pengalaman kalian, atau boleh kalian request untuk video berikutnya, boleh request, komen di bawah ini ya. Belajar dari kasus ini dan belajar dari kasus-kasus lainnya, jangan sampai kasus ini terjadi pada kita. Silahkan request untuk video selanjutnya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Saya Daniel Ahmad undur diri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.